Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ke channel ini, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita lanjut ke nomor 1. Yang pertama, naskah Ila Galigo. Naskah Ila Galigo adalah salah satu warisan budaya dari Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, yang mana naskah ini sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Naskah Ila Galigo atau Surek La Galigo merupakan sebuah epik mitos yang bercerita tentang penciptaan peradaban manusia di Kerajaan Luwu dan Sulawesi Selatan. Naskah ini diperkirakan ditulis sejak abad ke-13 hingga 15 dengan menggunakan format syair atau puisi, menggunakan bahasa Bugis kuno, dan juga ditulis dengan menggunakan abjad huruf Bugis kuno atau lontara. Naskah La Galigo sudah beberapa kali dipentaskan di luar negeri, utamanya di Belanda, dan naskah ini juga dinobatkan sebagai naskah kuno terpanjang di dunia, mengalahkan naskah Ramayana ataupun Mahabharata dari India. Kalau kalian penasaran tentang isi dari kitab La Galigo ini, kalian bisa cek playlist di channel ini. Ada playlist namanya Ila Galigo Series, karena sudah saya rangkum seluruh isi naskahnya di playlist tersebut. Silahkan tonton kalau berminat. Yang kedua, Coto Makassar. Coto Makassar adalah kuliner khas dari Makassar. Kuliner ini berbahan dasar daging yang dimasak dengan berbagai macam bumbu yang berbeda-beda. Kayaknya ada 40 lebih jenis bumbu yang digunakan untuk memasak hidangan yang satu ini. Hidangan ini selalu disajikan dengan buras atau ketupat, dan selalu menjadi makanan favorit warga lokal maupun mancanegara. Coto Makassar sendiri telah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari Sulawesi Selatan. Situs ini ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Yang menjadi ikon utama dari situs ini adalah Gua Prasejarah, yang di dalamnya terdapat lukisan-lukisan yang dianggap sebagai lukisan tertua di dunia. Lukisan tersebut nampak bergambar seperti babi yang sedang berusaha untuk melarikan diri karena sedang ditangkap oleh para manusia. Lukisan-lukisan inilah yang menjadi bukti kuat dari jejak awal peradaban manusia di Sulawesi. Ini adalah lukisan tertua di dunia sejauh ini. Nampak gambar seekor hewan yang disinyalir adalah babi Sulawesi dengan ukuran sekitar 1 meter. Lukisan ini dilukis menggunakan pigmen merah serupa oker. Dan tak ketinggalan, ada juga gambar 2 cetakan tangan manusia. Nampaknya lukisan tersebut dilukis menggunakan semacam alat yang fungsinya kurang lebih sama dengan kuas, yang dicelupkan ke dalam pigmen lalu kemudian dilukis di permukaan dinding. Atau bisa juga menggunakan jari saja. Gambar itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa binatang itu sedang melakukan pergerakan. Manusia yang menggambarnya bisa membuat lukisan yang cukup imajinatif di 45.000 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa. Demikian ucap salah satu peneliti di gua tersebut. Selain itu, kita juga bisa menyaksikan lukisan 2 ekor babi lainnya yang nampak sudah mulai terkelupas karena termakan usia. Lukisan purba ini berada sekitar 50 meteran dari mulut gua. Kalau kita perhatikan, nampak 2 ekor babi Sulawesi yang saling berhadapan satu sama lain. Tentu dengan adanya temuan ini memberikan bukti kuat bahwa peradaban di Sulawesi telah ada sejak zaman dulu. Usianya mungkin sama dengan peradaban yang ada di Eropa sana. Pulau Sulawesi menyimpan banyak sekali misteri. Tak heran kalau pulau ini mendapat julukan pulau tertua di Indonesia, dan kadang juga dijuluki dengan nama Pulau Purba. Kapan-kapan akan saya buatkan video tersendiri tentang hal itu. Kapal pinisi adalah kapal yang menjadi lambang kerajinan layar asli Nusantara, di mana kapal pinisi inilah yang kerap kali dianggap sebagai desain kapal pertama yang ada di dunia. Meskipun belum diketahui secara pasti kebenarannya, kapal pinisi terkenal dengan jumlah layar pada kapalnya yang mencapai 7 hingga 8 layar, dengan 2 tiang utama sebagai penyangganya. Kapal ini sudah digunakan sejak zaman kerajaan dan selalu menjadi simbol
dari kekuatan kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim di Nusantara. Pinisi dinobatkan sebagai warisan karya agung manusia lisan tak benda pada tanggal 7 Desember 2017 oleh pihak UNESCO. Bori Kalimbuang adalah sebuah situs warisan budaya dunia yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Di tempat ini, kita bisa menjumpai hamparan bebatuan zaman megalitikum yang ditancapkan di sebuah lahan. Batu-batu besar ini berdiri tegak pada tanah rumput, yang menjadikannya terlihat mirip dengan Stonehenge yang ada di Inggris. Situs ini sejatinya juga telah diakui oleh UNESCO. Tradisi Mak Nenek merupakan sebuah tradisi di mana pihak keluarga beramai-ramai mendatangi makam dari kerabatnya dan kemudian membersihkan jenazah kerabatnya tersebut. Adapun jenazah yang dibersihkan bukan hanya yang baru-baru saja meninggal, tetapi juga yang telah meninggal puluhan tahun lamanya. Tradisi Mak Nenek ini menjadi salah satu tradisi paling ikonik di Tanah Toraja. Sebuah tradisi yang saya yakin akan membuat ngeri orang-orang luar yang menyaksikannya. Tapi memang seperti inilah tradisinya. Memang seperti inilah budayanya. Lantas dari mana budaya Mak Nenek ini bermula? Sebagaimana yang saya kutip dari buku berjudul 70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia yang ditulis oleh Fitri Haryani, mengemukakan bahwa tradisi Mak Nenek ini bermula dari seorang pemburu binatang yang bernama Pong Rumase. Pada waktu itu, Pong Rumase ini secara tak sengaja menemukan sebuah jenazah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pong Rumase yang merasa iba pun kemudian membawa jenazah tersebut ke rumahnya, dan kemudian dia memakaikan pakaian ke jenazah tersebut. Setelah berpakaian rapi, jenazah itu kemudian dia kuburkan di tempat yang layak. Konon kabarnya, perbuatan Pong ini mendapat berkah, di mana kebaikannya ini menjadikan hasil panennya menjadi melimpah. Pong Rumase ini kemudian menyimpulkan bahwa apabila kita menjaga orang lain, berbuat baik kepada orang lain, sekalipun orang tersebut sudah menjadi mayat, maka kita akan mendapatkan berkah yang melimpah, yang tentunya merupakan balasan dari kebaikan kita. Sampai saat ini, tradisi Mak Nenek masih terus rutin dilakukan di Tanah Toraja. Ritual Mak Nenek sejatinya masuk juga ke dalam tradisi Rambu Solo atau upacara kematian, yang merupakan acara khas Toraja yang juga punya keunikan tersendiri. Berbeda dengan Sultan Hasanuddin yang terkenal sebagai pahlawan perang, Ramang adalah seorang atlet sepak bola yang sangat berjaya pada masanya. Dia adalah salah satu striker paling ditakuti tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Asia. Bernama lengkap Andi Ramang, beliau lahir di Baru pada tanggal 2 April 1924 dan wafat di Makassar pada tanggal 26 September 1987 dalam usia 63 tahun. Dia adalah pemain sepak bola dari klub kebanggaan masyarakat Sulawesi, yakni PSM Makassar. Bersama dengan PSM Makassar lah, Ramang mencapai puncak kejayaannya dan sukses mengantarkan PSM Makassar menjadi juara pada era perserikatan. Selain itu, beliau juga pernah memperkuat tim nasional Indonesia. Salah satu prestasi terbesarnya adalah ketika memperkuat timnas Indonesia dalam lawatan ke Asia, di antaranya Filipina, Hong Kong, Muang Thai, dan Malaysia. Dalam lawatannya itu, Indonesia hampir menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Selama lawatan itu, Indonesia berhasil mencetak 25 gol, dan 19 gol diantaranya dicetak oleh Ramang. Dan salah satu ciri khas Ramang adalah kerap kali mencetak gol dengan tendangan salto. Wow, inilah yang membuat timnas Indonesia kala itu tercatat sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Dan sejak saat itu, tim PSM Makassar mulai mendapat julukan pasukan Ramang.
Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau bisa dibilang adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Kecerdasan beliau telah diakui dunia, bahkan beliau sempat ditawari untuk pindah negara ke Jerman. Namun beliau menolak saat itu. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Tak hanya terkenal sebagai seorang ilmuwan cerdas, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil presiden, bahkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Presiden Soeharto yang kala itu mundur dari jabatannya. Beliau wafat pada tanggal 11 September 2019 di usia 83 tahun. Sebuah film layar lebar juga telah dibuat untuk menceritakan kisah cinta beliau bersama dengan istrinya yaitu Ainun, dalam film yang berjudul Habibie dan Ainun. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-13. Goa menjadi kerajaan maritim yang dominan pada abad ke-16. Tepatnya pada masa pemerintahan Raja ke-9, Karaeng Tunipalaga Ulaweng. Di bawah kepemimpinan Tunipalaga, Goa mengalami perkembangan besar-besaran, terutama di sektor militer dan perdagangan. Namun, kerajaan ini mencapai puncak kekuatannya di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tidak hanya seorang pemimpin militer yang brilian, tetapi juga seorang diplomat yang ulung. Goa saat itu mengendalikan perdagangan di wilayah Nusantara bagian timur, termasuk jalur perdagangan rempah-rempah, yang menjadikan kerajaan ini sangat kaya dan berpengaruh. Kekuatan militer Goa sangat ditakuti, terutama armada lautnya, yang mampu menandingi kekuatan maritim lainnya di kawasan Asia Tenggara. Namun, kerajaan Goa menghadapi tantangan besar ketika harus melawan Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Perang ini menjadi salah satu pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Nusantara kala itu. Meskipun pada akhirnya Goa harus kalah dan harus menandatangani perjanjian Bungaya yang sangat merugikan perjuangan Sultan Hasanuddin. Namun, meski begitu, kerajaan Goa tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah kekalahan itu, kekuasaan Goa pun mulai menurun, tetapi warisan kekuatan dan semangatnya terus hidup dalam sejarah Sulawesi. Seperti yang dilansir oleh Selebas.co, Danau Touti merupakan salah satu objek wisata yang patut dikunjungi apabila kita hendak ke Luwu Timur. Danau Touti sendiri adalah danau yang menawarkan keindahan alam yang mampu membuat takjub sebagian besar orang ketika pertama kali melihatnya. Danau Touti memang sangat terkenal dengan keindahan alam yang disuguhkannya. Sebagaimana layaknya danau pada umumnya, momen matahari terbit dan terbenam pun akan terekam dengan sangat indah oleh mata apabila kita berkunjung ke danau ini. Danau Touti sendiri memiliki luas hingga mencapai 56,1 hektar dengan kedalaman mencapai 200 meter. Wah, sangat luas sekali ya. Dan tahukah kalian kalau Danau Touti inilah yang sering mendapatkan julukan sebagai danau terbesar kedua di Indonesia, hanya kalah dari Danau Toba yang ada di Sumatera Utara tentunya. Selain keindahan danaunya, di tengah-tengah Danau Touti pun terdapat 3 buah pulau, yakni Pulau Kembar, Pulau Bolong, dan Pulau Loeha yang merupakan pulau terbesar di antara ketiga pulau tersebut. Tak heran pula kalau ketiga pulau ini sering menjadi habitat bagi beberapa hewan yang ada di sekitar danau tersebut. Karena memiliki tempat yang sangat luas, maka Danau Touti ini juga menjadi rumah bagi 26 spesies endemik di Sulawesi. Selain itu, danau ini juga merupakan salah satu danau terbesar yang ada di Indonesia dan menjadi yang terbesar di Sulawesi Selatan. Danau Touti ini juga menghubungkan 2 buah provinsi dan memiliki peranan yang penting bagi masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan danau ini menjadi salah satu sumber air bersih bagi warga setempat, juga sebagai tempat untuk mencari ikan untuk dikonsumsi dan dijual kembali oleh masyarakat. Selain itu, di danau ini juga terdapat beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh dengan subur. Meskipun begitu, hendaknya kita harus berhati-hati apabila hendak berkunjung ke danau ini. Selain karena danau ini memiliki kedalaman hingga mencapai 200 meter, yang dimana tentu itu sangatlah dalam, juga karena danau ini juga telah menjadi habitat dari buaya muara,
jadi tentu kita harus berhati-hati ya. Namun, di antara sekian banyak keunikan yang ada pada Danau Tauti ini, yang paling menarik perhatian saya adalah umur dari danau ini sendiri. Tahukah kalian kalau danau terbesar kedua di Indonesia ini merupakan salah satu danau purba, atau dengan kata lain, danau yang telah berusia lebih dari jutaan tahun. Tak ayal hal ini menjadikan Danau Tauti menjadi salah satu tujuan riset dari beberapa negara, karena memang di dunia ini hanya ada sedikit danau yang berstatus sebagai danau purba. Menurut sejarah, Danau Tauti pertama kali terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik berjuta-juta tahun yang lalu. Diperkirakan umur Danau Tauti ini telah berusia lebih dari 4 juta tahun. Wow, benar-benar sebuah danau purba. Hal inilah yang tentu saja menjadi daya tarik dari danau tersebut. Apabila kita berandai-andai ke 4 juta tahun silam, maka kira-kira hewan apa sajakah yang mendiami danau tersebut? Tentu saja, segala jenis spesies ikan purba pernah hidup di danau tersebut. Dan tentu saja masih banyak lagi sejarah masa lalu yang menarik untuk diteliti di danau tersebut. Bagaimana menurut kalian?